Kamu sudah mulai digrogoti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu iblis. Jangan grogoti tubuh Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa saya ditemani sama Mas kameramen. Jadi ini saya kedatangan tamu sebenarnya teman-teman. Jadi kita tadi pulang syuting, tidur sebentar, tiba-tiba ada telepon, ada yang minta bantuan ya Mas ya. Nah ini ibarat pasiennya ya Mas ya. Jadi pasiennya sudah berada di base camp kami. Nah ini sebenarnya saya juga kurang paham kenapa. Intinya ini lagi kena musibah teman-teman gitu. Jadi ada sedikit penyakit yang mungkin nggak datang dari dalam tubuh kita gitu Mas. Nah penyebab awalnya saya juga nggak tahu. Nanti kita langsung tanyakan aja ke Masnya. Ini laki-laki ya teman-teman. Nah jadi ini bukan saya menerima pengobatan ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan mistis, jadi saya mau membantu gitu, bukan karena nanti ada yang minta stroke gitu terus datang ke saya, itu bukan seperti itu ya Mas ya. Jadi ini cuma yang berhubungan dengan mistis aja gitu teman-teman. Saya hanya membuang yang mungkin kayak ilmu-ilmu hitam, terus kena sihir gitu ya teman-teman. Itu pun hanya sebisa saya aja gitu. Sebenarnya saya mau datengin tim, tapi karena ada yang belum pulang, lokasinya jauh, jadi seadanya orang aja. Di bawah ada Mas Bahul, tapi Mas Bahul lagi persiapan mau berangkat syuting jauh gitu. Jadi ini saya yang menangani. Nah, dengar teman-teman, Masnya udah kesakitan. Ini pun saya agak sedikit lucu ceritanya mungkin nanti ya. Saya cuma diceritain sedikit gitu. Saya juga pernah ada teman yang kayak gini, tapi teman saya bisa tertolong gitu. Nah, teman-teman penasaran dengan orangnya siapa? Ini saya langsung kasih tahu aja, tapi nanti mungkin kalian bisa ngapa ya, maksudnya ambil sisi baiknya aja ya, jangan anggap ini saya menerima pengobatan ya, bukan teman-teman. Mas, kita pindah ke bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas rasanya, masih gatel? Teman-teman, ini Masnya udah datang dari 2 jam yang lalu, tapi kan tadi saya tidur gitu ya, tadi ngobrol dulu sama Mas kameramen saya, terus saya mandi, saya makan, baru ini saya temuin gitu teman-teman. Mas, namanya siapa ya? Oh, namanya Boy. Jadi namanya Mas Boy teman-teman. Punten Mas. Ini udah lama? Udah lama ya, gini aja kakinya. Punten ya, ini di dalam ada juga. Waduh, jadi ini menyeluruh ya teman-teman. Jadi ini menyeluruh. Mas Bahul pun waktu itu pernah melakukan penelusuran. Jadi saya ada teman penelusuran ya Mas Boy. Dia mendapatkan apa ya, seorang perempuan yang penyakitnya itu hampir sama gitu. Cuma dia karena gatal-gatal, mungkin alergi ya Mas kameramen. Jadi kalau untuk Mas Boy ini udah lama Mas? Astagfirullahaladzim, udah pernah melakukan pengobatan secara medis? Sembuh-sembuh, astagfirullahaladzim. Mas Boy, kalau saya pegang ini panas banget. Ini sangat panas dan ini tuh ada isinya gitu. Mas Boy, kalau boleh dipublikasikan ini itu gara-gara apa gitu. Kalau boleh, soalnya kan ini privasi masing-masing ya Mas kameramen gitu. Kalau boleh.
nggak apa-apa, jangan malu. Semua orang punya sisi buruknya masing-masing. Saya pun ada. Jadi saya itu menjumpai orang kayak gini nggak cuma Mas Boy aja. Saya juga punya teman yang kayak gini. Perilaku buruk yang bagaimana ini Mas Boy? Gara-gara sering main wanita. Terus nah, perempuan itu hamil ditinggalkan sama Mas Boy. Terus ini benar yang saya duga Mas, karena teman-teman, saya pegang dari kulit luarnya aja ini sudah panas. Oh sorry, ini panas teman-teman. Jadi ini berbau-bau dengan ilmu hitam ya. Jadi ini memang benar penyakit, bukan timbul dari tubuhnya sendiri, tapi karena dibikin sama orang lain. Jadi bahasa Jawanya itu disalahgunakan gitu ya. Punten ya Mas Boy, mungkin setelah pengobatan ini sembuh, apakah bersedia untuk menemui perempuan itu? Soalnya kalau mungkin saya membuang yang ada di dalam, tapi saya nggak bisa menghapuskan dendam perempuan itu. Soalnya dia kan ibarat dendam ya, dia bisa melakukan apa saja yang lebih lebih tragis dari ini. Ini udah lama kan? Jadi mohon maaf ya Mas Boy, ini bukan saya menghina, ini sangat bau sekali teman-teman. Ini sangat bau. Mas kameramen boleh di zoom, ini yang saya tunjuk, ini keluar nanah gitu. Jadi ini untungnya nggak yang darah gitu, karena ini bukan luka jatuh gasret ke aspal ya teman-teman. Ini karena ilmu hitam. Jadi pinggirnya ini udah kayak hampir membusuk dan tengah-tengahnya ini nanah karena gatel digaruk-garuk, jadi keluar nanahnya tuh basah. Kalau yang pinggir ini kan kulit udah mau ngelupas teman-teman gitu. Jadi nih Mas, ini nih nanah semua ini gitu. Jadi gini ya kesimpulannya teman-teman, Mas Boy ini sebenarnya ini udah kering, tapi karena ilmu hitamnya itu masih ada di dalam, jadi walaupun kering tetap ini tuh basah loh Mas, rebes gitu. Jadi tetap keluar nanah walaupun ini pinggirannya udah agak sedikit kering. Tapi di bagian muka ada ya, ada itu kayaknya sedikit. Berarti nggak mau buka masker dong? Oh ya nggak apa-apa teman-teman, kita menghargai privasi seseorang. Karena Mas Boy juga mungkin malu, di bagian sini masih ada juga, jadi pakai celana panjang. Coba selonjor Mas Boy satu yang ini, nih teman-teman, nih sampai rembes ke celana ya, Mas kameramen kelihatan. Oh iya bentar. Saya akan tolongin, tapi saya bingung ini mau mulai dari mana karena ini banyak sekali yang masih cemantel Mas, masih nempel. Nih, Mas Boy sebelumnya pernah diganggu sama satu sosok, karena ini ada sosok yang sangat besar sekali yang kayak apa ya? Mungkin kulitnya itu persis sama dengan kamu. Pernah atau bermimpi bertemu? Mas Boy sekarang boleh tiduran, boleh kepalanya di sini. Tahu saya mau ambil ada bantal nggak ya Mas ya? Coba Mas ambilin bantal. Ambil bantal. Bentar Mas Boy, saya ambil, Mas kameramen ambilin bantal dulu. Jangan dikelupasin Mas, nanti takutnya nggak kering-kering gitu, nggak kering-kering. Ayo tiduran di sini, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Mas Boy, ini nih Mas, sampai keluar rembes dari dalam celananya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Boy bisa membaca syahadat, tapi dalam hati ya. Nanti ikutin aba-aba saya 3 kali ya. Baca syahadat 3 kali, tunggu aba-aba dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mas kameramen, bantu doa juga teman-teman, karena semua ini keajaiban Tuhan ya kalau sembuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tangannya boleh di sini. Jangan digarukin terus, nanti takutnya ngelupas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar kamu. Ini bukan tempat kamu. Keluar dari tubuh Mas Boy. Mas, keluar asap hitam, Mas. Mas kameramen. Keluar dari bagian sini, Mas. Teman-teman, asap hitam. Ini masih ada satu lagi di bagian ini, apa namanya ya, di bagian dada. Bentar Mas, kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Mas Boy ikutin saya ya. Baca asyhadu Allah 3 kali dalam hati. 1, 2, 3, baca dalam hati ya Mas ya. Saya bantu keluarkan yang ada di dalam dada Mas. Keluar kamu. Kamu tidak pantas ada di dalam tubuh Mas Boy. Keluar. Tubuh manusia jangan kau lukai. Keluar kamu. Ilmu dukun itu sangat kuat sekali Mas. Mas Boy, ini kalau tidak segera dibuang, maka tubuh kamu akan selalu digerogoti Mas. Astagfirullahaladzim. Ini masih sekali lagi yang akan saya buang, yaitu di bagian kepala Mas. Leher kamu sudah mulai digerogoti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu iblis. Jangan gerogoti tubuh Mas Boy. Aduh. Mas Boy tenang. Mas Boy tenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sudah saya buang Mas. Kalau nggak dibuang, mungkin tubuh Mas Boy akan digerogoti dan akan habis. Dulu Mas Boy gendut ya. Sekarang sudah kurus teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tangan Mas Boy seakan-akan ingin menggaruk-garuk. Tapi tahan ya Mas ya. Tahan Mas. Mas Boy, nanti tolong carikan di rumah. Mas Boy harus meminum air kelapa hijau ya Mas ya. Yang hijau kelapanya itu diminum sebelum habis maghrib. Sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib Mas Boy minum secukupnya aja. Terus hari besoknya habis maghrib lagi diminum lagi ya Mas. Mas Boy tahu daun suruh? Nah itu kan katanya bisa menjadi penangkal ya Mas ya. Jadi daun suruh itu nanti apa ya Mas ya, direbus terus ditempelin sedikit ya, disobek, direbus, disobek, ditempel-tempelin ke sini. Ditempel-tempelin aja ke dalam luka-luka ini, insya Allah kering Mas. Karena yang bikin ini nggak hilang-hilang selama kejadian itu ya Mas, karena ilmu hitamnya yang tadi saya buang itu yang bikin luka ini itu nggak kering-kering teman-teman. Jadi ini bisa kering kalau ilmu yang dikirimkan dari dukun itu hilang. Nah ini kalau nggak dibuang efeknya sangat besar sekali, akan menggerogoti tubuh Mas Boy yang mungkin semakin kering nih. Tulang pinggul aja sudah kelihatan ya Mas ya, tulang-tulangnya ini kurus karena tubuhnya selalu digerogoti gitu. Mas Boy nanti di bawah tempat tidur Mas Boy kan itu ada apa ya Mas ya, bawahan tempat tidur itu ya, kolong tempat tidur. Nah di situ dikasih air putih 1 gelas, terus kopi 1 gelas, terus rokok kretek 1 atau 2 batang dikasih ke dalam bawah tempat tidur ya Mas ya. Nah itu mungkin untuk ya mengusir-ngusir atau mengasih sajen lah ya gitu teman-teman. Jadi biar nggak memakan apa ya,
nggak menghisap sari-sari tubuh dari Mas Boy, teman-teman. Nah, Mas Boy setiap malam Jumat Kliwon tolong jangan keluar rumah ya. Karena yang saya takutkan ada sosok yang sangat mengerikan. Mas Boy percaya itu tubuhnya, kulitnya hampir sama seperti ini, bahkan lebih parah dari Mas Boy. Di bagian muka ini kayak gini semua keluar nanah dan matanya itu hampir keluar. Itu peliharaan dukun yang berhati iblis. Nah, teman-teman, jadi gunanya Mas Boy tidak boleh keluar malam Jumat Kliwon ya karena yang saya takutkan kiriman dari dukun itu nyampe ke rumah Mas Boy. Makanya saya tadi kasih sajen, nyaranin untuk ngasih sajen biar nggak masuk ke dalam rumah Mas Boy gitu. Mas Boy, itu pantangan yang jangan diterabas ya Mas ya. Tolong didengarkan kalau Mas Boy ingin sembuh. Nanti kalau misal udah agak kering, Mas Boy bisa kesini lagi ya, nemuin saya kalau saya sudah pulang beraktivitas. Karena nanti saya akan kasih sedikit ramuan dari Mbah Sangit waktu itu pernah ngasih ke saya. Jadi itu adanya di Dieng Mas. Jadi kayak apa ya namanya, ya kayak saya lupa namanya, ada di rumah warnanya putih, dia tuh kayak batu kapur tapi nanti diurin ke sini Mas. Jadi ini kan gatel. Nah itu bisa juga untuk panu teman-teman. Panu kan gatel ya, panu gatel gitu, katanya hilang walaupun pedih. Biasanya kalau panu kan digesek-gesek pakai laos ya, terus sampai meliceh, sampai berdarah bisa hilang kan teman-teman. Tapi itu Mbak Sangit dapat dari Dieng waktu itu penelusuran di sana, saya dikasih sedikit sih, ini bisa diumur-umurin. Karena ini masih basah, saya takut Masnya keperihan. Teman-teman, jadi maaf ya Mas Boy, ini saya harus menyampaikan pesan untuk teman-teman agar tidak mengalami seperti Mas Boy ini. Jadi hanya karena dia menghamili seorang perempuan, ibarat kata dia suka main perempuan dan keluarganya ini udah nggak mau apa ya, Mas Boynya ini diomongin udah nggak bisa diomongin gitu. Jadi Mas Boy ini tidak diterima di dalam keluarganya gitu. Karena keluarga Mas Boy itu orang yang alim ya Mas Boy. Jadi cuma Mas Boy yang punya perilaku seperti ini teman-teman. Jadi Mas Boy tidak diterima di keluarganya karena tubuhnya yang semakin kayak gini diomongin gak bisa. Bahkan katanya sudah mulai ada luka-luka kayak gini pun Mas Boy masih suka bermain perempuan. Nah buat teman-teman yang ada di rumah, memang kita tidak perlu mempercayai hal musyrik ya teman-teman. Apalagi kita harus bekerjasama dengan dukun gitu. Tapi memang kita berdampingan dengan makhluk gaib ya. Jadi orang yang dendam itu bisa melakukan apa saja gitu teman-teman. Karena masih banyak orang yang dapat kiriman santet, terus ilmu sihir, itu karena mereka punya kesalahan teman-teman. Di sisi lain punya kesalahan, di sisi lain karena mungkin aku iri sama dia sekarang sudah sukses, sudah kaya gitu teman-teman. Saya akan bikin usahanya bangkrut gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah ini khususnya laki-laki, tolong dihindari ya. Walaupun mungkin kalian menghamili orang atau apalah resiko yang lain, kalian harus bertanggung jawab agar si perempuan ini nggak punya dendam. Oke lah kalau punya dendam aja ya Mas. Sekarang kalau punya dendam terus menghubungi dukun kan jadinya seperti kayak Mas Boy ini nih. Kalian mau? Nggak mau kan? Oke Mas Boy, ini nanti saya tutup dulu ya, tapi boleh ditayangin ini? Oh boleh. Mas Boy udah lemas teman-teman karena ini keluar semua. Dan nanti ini Mas Boy saya akan antar pulang karena tadi dia naik Gojek ya. Teman-teman, mungkin ini sekian dulu, saya tutup, cukup menjadi pelajaran ya. Seperti biasa kalau ada iklan jangan di skip karena itu sangat membantu kita. Dan yang belum berlangganan silahkan berlangganan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya banyak kekurangan. Saya Fani Ramadhani dan Mas kameramen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy nanti saya ambil selimut ya, boleh istirahat di sini dulu.